Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Syifa mau bahas tentang kasus Pandawa 5 yang ada di buku pengantar akuntansi 1. Let's go. Ini ada neraca, ada saldo buku besar atau ledger Pandawa 5. Sekarang kita klasifikasikan dulu dia termasuk ke dalam akun apa. Kas. Kas itu termasuk apa sih? Dia aset kan? Berarti kita masuk ke aset lancar. Peralatan sama aset lancar juga. Perlengkapan sama juga aset lancar. Beban listrik dan telepon itu termasuk ke dalam apa? Neraca atau laba rugi? Dia masuknya ke laba rugi. Sebagai beban. Beban gaji karyawan juga termasuk apa? Ke laporan laba rugi juga sebagai beban. Beban sewa ruangan termasuk ke laba rugi juga sebagai beban. Utang usaha dia masuk ke mana? Dia masuknya ke liabilitas atau utang usaha. Ekuitas termasuk ke ekuitas. Pendapatan jasa dia masuk ke laporan laba rugi sebagai pendapatan. Kendaraan dia termasuk aset tetap. Beban iklan masuk ke laporan laba rugi juga sebagai beban. Price itu masuk ke pengurang ekuitas. Oke, setelah kita klasifikasikan, kita tinggal masukkan ke dalam laporan sheet ini. Yang pertama ada laba rugi atau profit and loss. Pendapatan jasa, ada nggak nih di saldo besar tadi, pendapatan. Nih, ada kan 12 juta tinggal masukin. Beban air dan di telepon kita masukin juga. Tadi ada kan? Nih, masuk ke laba rugi juga kan? Terus ada beban gaji karyawan, kita masukin lagi. Beban gaji karyawan. Selanjutnya ada beban sewa ruangan. Beban sewa ruangan. Selanjutnya ada beban iklan. Kita masukin lagi. Ini. Udah masuk semua belum sih beban-beban si Pandawa 5 itu? Kita cek dulu di saldo besarnya. Tadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 bebannya. Dan pendapatannya ada 1. Kita cek lagi. Pendapatannya 1, bebannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini udah masuk semua nih bebannya si Pandawa 5. Berarti total seluruh bebannya yakni 5.450.000. Laba usahanya didapat dari pendapatan dikurangi total beban. Nah, berarti si Pandawa 5 ini untung nih sebesar 6.550.000. Oke, laporan profit and loss kita sudah dapat. Selanjutnya kita pergi ke laporan ekuitas. Laporan ekuitas. Ekuitas awal itu modal si Pandawa 5 itu berapa? Kita masukin. Modalnya di saldo besar. Nih, ekuitas Babambang 42 juta kita masukin. Penambahnya dari mana nih, Kak? Penambahnya dari laba rugi. Nah, karena dia untung, maka kita masukin ke sini untung. Pengurangnya, yakni price atau pengambilan oleh Pak Bambang sebesar 2 juta. Nah, dia saldonya minus ya untuk price karena kan mengurangi modal si Pak Bambang itu. Nah, berarti ekuitas akhir Pandawa 5 itu sebesar 47 juta. Dari ekuitas awal ditambah saldo laba dan dikurangi price. Selanjutnya, kita pergi ke laporan neraca. Di laporan neraca nih ada apa aja sih? Ada aset lancar, aset tetap, ada kewajiban, dan juga ada ekuitas. Kita masukin, kasnya tadi berapa tuh? Kita lihat di saldo buku besar, kasnya kita masukin. Peralatan fotokopi kita masukin juga. Perlengkapan fotokopi kita masukin juga. Kebalik kita ya. Nah,
Total aset lancar Pandawa 5, yakni sebesar 23 juta. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap si Pandawa 5 ada kendaraan. Kita masukin ya. Kendaraan. Nih, 28 juta. Jadi, total aset si Pandawa 5 itu ada 51 juta. Didapat dari total aset lancar dan aset tetap. Kalau di neraca itu, keduanya harus balance ya, antara aset sama dengan kewajiban dan modal. Kita input, utang usahanya ada berapa? Utang usaha nih, 3,8. Ekuitas pemiliknya ada 47 juta. Nah, ini didapatnya dari ekuitas akhir 47 juta. Nah, akhirnya total aset dan total ekuitas dan utangnya balance. Jadi laporan ini udah selesai. Gitu teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, boleh taruh di kolom komentar ya. Assalamualaikum. See you next time.